Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dawil fadli wal barakat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan Kodi Provinsi DKI Jakarta dan segenap jajaran pengurus, para tamu undangan, wabil khusus tamu istimewa kita Dr. Kiai Haji Syamsul Ma'arif dan juga Kiai Haji Nurdin Ahmad, mantan ketua Kiai Syamsul ketua PWNU, Kiai Haji Nurdin Ahmad mantan ketua PW Matlaul Anwar DKI Jakarta. Juga hadir bersama kita Kiai Supriyadi dari PW Muhammadiyah DKI Jakarta. Jadi lumayan komplit ini. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Matlaul Anwar, dan para hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adalah suatu kebahagiaan kita bisa kumpul lagi di tempat ini bersama-sama untuk kita bersilaturahim sambil menuntut ilmu dari para guru-guru kita. Alhamdulillah, saya lihat ini di depan yang merah-merah ini luar biasa. Ini dari PDI ya bagaimana nih kira-kira? PKM 26. Oh PKM ya? PKM 26 semua? Enggak ya? Yang satu? Alhamdulillah, ini istimewanya Majelis Taklim ibu-ibu itu kompak kalau urusan busana ya. Kalau Majelis Taklim bapak-bapak boro-boro suruh kompakin busana ya. Luar biasa. Dan terima kasih untuk yang tadi menyampaikan lagu-lagunya, qasidahannya ya. Alhamdulillah masih lestari di Jakarta ini, karena qasidah semacam ini yang pakai rebana sudah makin mudah ya. Sekarang yang lagi ngetren hadroh yang asalnya dari Jawa sebetulnya. Kemudian juga marawis ya, dari budaya Betawi sendiri. Tapi budaya ketimpring sudah mulai menipis. Alhamdulillah kita mulai lestarikan, dan kita insya Allah terus tampilkan di dalam kegiatan kita ini apa saja kelebihan daripada teman-teman kita yang ada di Kodi, keluarga besar Kodi. Ya, para hadirin sekalian, dalam hal ini mata dunia sedang menyoroti tentang Piala Dunia, betul ya? Nggak tahu sekarang udah final apa masih sampai final? Belum ya? Yang jelas Marokonya udah kalah katanya. Saya lihat betapa luar biasa Piala Dunia kali ini, khususnya bagi kita umat Islam. Kiai Hadi ke depan, Kiai Hadi sini. Ya, ini Kiai Hadi ini Sekum MUI Jakarta Selatan. Silakan Kiai ke depan. Sini bangkunya kosong.
Kalau di Jakarta Selatan, tokoh Betawinya beliau ini ya. Di Piala Dunia Qatar itu banyak peristiwa yang istimewa. Pertama, ada satu kebanggaan. Kebetulan Qatar adalah salah satu negara yang paling kaya dan paling makmur di dunia. Ya. Pendapatan per kapitanya di atas rata-rata negara maju. Kaya sekali. Konon itu setahun hampir pendapatan per kapitanya mencapai 10 miliar kalau saya nggak salah. Itu setiap penduduk rata-rata seperti itu. Jadi nggak ada orang miskin di Qatar itu. Penduduknya cuman berapa itu? Nggak sampai 1 juta penduduknya itu. Kecil sekali. Dan itu masih banyak penduduk asing. Sebagaimana Uni Emirat Arab, UEA atau Dubai, itu penduduk pendatangnya, pekerjanya lebih banyak daripada penduduk aslinya. Singapura seperti itu juga. Penduduknya 4 juta, waktu saya ke sana dulu 4 juta, 3 jutanya pekerja asing, 1 jutanya warganya. Ya. Jadi kalau Indonesia takut sama pekerja asing, Singapura udah dari dulu pekerja asing ya. Bahkan kalau ikut pemilu itu pekerja asing bisa menangin presiden daripada penduduk aslinya. Karena jumlahnya lebih banyak. Nah, Qatar ini negara Islam yang maju dan Islamnya moderat. Islam moderat. Termasuk juga sama dengan Emirat Arab, ya, Dubai, Abu Dhabi dan lain-lain. Itu Islam moderat. Kaya, Islamnya moderat. Kemudian datanglah event Piala Dunia, tapi mereka tetap punya panduan. Tidak boleh ada alkohol. Tidak boleh ada LGBT, ya. Tidak boleh ya pasangan yang tidak menikah itu menginap secara di hotel dan sebagainya. Jadi begitu banyak perubahan sehingga di event Piala Dunia ini banyak orang yang terkaget-kaget. Kok kayak gini aturannya? Maka muncullah cerita-cerita. Ada 2 orang warga Inggris, Amerika atau Inggris saya lupa, lagi nyari-nyari alkohol, nggak ketemu karena memang tidak dijual, tidak bebas di sana. Sampai ketemulah dengan seorang pengendara mobil, kemudian diajak, ayo kalau mau cari alkohol saya ajak. Ini warga Qatar sendiri, orang Arab. Sampai di rumahnya ternyata bukan orang biasa, karena ini adalah keluarga kerajaan. Jadi semacam rumah mewah seperti istana. Kemudian dijamu segala macam makanan, termasuk alkohol yang dia minta dikasih juga. Akhirnya diajak juga ke halaman belakang, lihat hewan peliharaannya. Hewan peliharaannya bukan ayam, bukan kucing, bukan anjing, tapi singa. Ya, itu biasanya orang-orang kaya di Arab itu peliharaannya itu puma, ya, macan tutul, singa, harimau, itu piaraan mereka. Kalau belum pakai itu kayaknya belum gagah gitu. Orang-orang kaya di sana. Termasuk dulu ya berapa tahun yang lalu itu piaraannya burung apa? Burung kondor, burung elang. Ya. Sampai pernah satu pesawat dulu itu isinya adalah burung kondor semua. Penumpangnya. Karena yang punya orang kaya. Jadi dia sewa semua kursinya untuk burung-burungnya. Ini semua memang Allah tunjukkan kekayaan itu di mereka ini semuanya, luar biasa. Kekayaan dari hasil minyak, dan kebetulan pemerintahnya juga tidak koruptor, tidak korup, sehingga kekayaan itu betul-betul kelihatan, merata di semua rakyat. Dan ketika event Piala Dunia datang, orang-orang luar negeri datang, dari berbagai negeri datang, mereka melihat betapa Islam itu begitu indahnya. Sampai begitu waktu azan, ya, banyak orang-orang yang kemudian masuk ke dalam masjid
pengen ngelihat siapa sih yang azan, apa itu azan, dan mereka mendengarkan sampai selesai. Bahkan menurut berita yang beredar, tidak kurang dari 1.000 orang dari penonton ataupun yang hadir di Piala Dunia telah bersyahadat masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah. Karena keramahan orang Islam tidak bisa ditandingi oleh orang manapun. Mereka semua menjajakan makanan. Yang ada stadionnya, ada pertandingan, warganya sekitarnya keluar bawa makanan, bawa minuman, semua penonton suruh ngambil makan gratis semua. Dijajakan begitu rupa. Hanya ada di Qatar, tidak ada di negeri lain. Di negeri lain boro-boro. Kemarin cerita lagi, orang bule ya bertiga masuk ke restoran di Qatar dengan harga makanan yang murah, porsinya untuk 1 orang aja bisa buat 3 orang. Jadi dia beli bertiga, kebanyakan tuh makanan. Padahal kata mereka kalau kita acaranya di Eropa, ya harganya mahal, porsinya kecil, nggak cukup 1 orang. Ini 1 porsi cukup untuk 3. Apa yang kita lihat di sini para hadirin sekalian? Yang kita lihat adalah satu pandangan terhadap Islam yang berubah. Yang itu dilakukan dikatakan oleh orang-orang barat sendiri. Ada seorang kolumnis dari Australia, ada seorang YouTuber dari negara barat dan negara Amerika Latin yang mengatakan bahwa dia bisa melihat keindahan Islam dari orang-orang di Qatar sana. Bahkan pelatih Brazil itu ya Tite, cucunya kebetulan mantunya perempuan, bawa 2 anak cucunya Tite. Yang satu lebih besar jalan kaki, yang kecil digendong oleh ibunya, badannya kecil. Akhirnya sama seorang Arab namanya Safarini, kata si orang Arab itu, sini saya gendong. Karena jalan dari stasiun ke ada stasiun kereta begitu jauh, digendong. Dan si Tite ini mengaku terharu karena dia bilang di atas pertandingan, di atas perlombaan bola ada solidaritas, ada persaudaraan. Dan itu menyentuh banyak hati mereka yang melihatnya. Sampai kemudian ketika ada kampanye negatif oleh seorang wartawan dari Inggris atau dari mana, perempuan, tentang bagaimana masuk bandara pemeriksaannya dipisah laki dan perempuan. Dia anggap itu bahwa itu diskriminasi perempuan. Maka dijawab oleh netizen yang lain bahwa itu justru untuk menghormati perempuan. Karena di pos pemeriksaan perempuan petugasnya semuanya perempuan. Sedangkan di negara-negara lain pos pemeriksaannya satu, yang periksa petugasnya laki-laki, kadang-kadang yang perempuan yang geledah juga laki. Maka petugasnya pada demen gitu kan. Ya. Karena sambil geledah sambil pegang-pegang, apa yang dipegang saya nggak tahu juga ya. Ini semua adalah merupakan potret Islam. Gambaran tentang Islam yang berubah, mulai berubah. Dan itu sudah berlangsung sudah sekian lama dan akan berlangsung terus sampai ke depan. Nah, kita di Indonesia sebetulnya juga banyak membuka mata orang-orang asing. Ketika datang ke Indonesia, kita bisa memukau mereka yang melihat keindahan Islam di Indonesia. Saya kebetulan senang nonton YouTube orang-orang asing ya, yang bule, laki-laki, perempuan, maupun yang bukan bule. Bahkan ada perempuan dari Libanon, dia tidak pakai jilbab, masuk ke Istiqlal. Kemudian dari Malaysia, blogger-blogger, YouTuber dari Brunei. Ini semua menyatakan kekagumannya terhadap Islam di Indonesia. Baik dari masyarakatnya, budayanya, bagaimana keramahannya dan sebagainya. Islam kemudian tampil dengan indahnya. Orang sekarang sudah makin gak percaya bagaimana potret-potret tentang Islam itu didiktekan, dikampanyekan oleh Barat. Sampai ketika banyak protes, kenapa Qatar sampai ikut melarang LGBT ya. Pesawat yang membawa tim
Jerman mau masuk Qatar, ditolak masuk pesawatnya karena di pesawatnya ada logo kampanye LGBT. Akhirnya mereka kembali ke negara lain, ganti pesawat, baru bisa masuk Qatar. Diserang awalnya, tapi yang membela justru orang-orang Barat sendiri yang terbuka. Mereka bilang, kita di Qatar, kita melihat keramahan. Kita di Qatar, kita melihat bagaimana hubungan keluarga itu begitu harmonis. Seorang pemain Maroko begitu habis menciptakan gol, dia lari ke ibunya, dia peluk ibunya, dia cium ibunya. Dia bilang, si orang bule ini di Barat, ketika pemain-pemain Barat itu menang ataupun gol, maka mereka langsung berangkulan dengan pacar-pacar mereka, cewek-cewek mereka di depan umum. Gak ada satupun yang mencari orang tuanya, padahal orang tuanya sedang berada di panti jompo. Ini kata orang bule sendiri. Orang tuanya di panti jompo, anaknya pesta pora di lapangan dengan perempuan-perempuannya. Tapi di Islam dia bilang, kita melihat keindahan hubungan antara keluarga. Para hadirin sekalian, kita ini agama yang paling bagus, agama yang paling komplit. Bahkan seorang Barat mengatakan, Islam is not merely a religion, it is a complete civilization. Islam itu bukan cuma agama, Islam bukan cuma ritual, Islam bukan cuma ajaran ketuhanan, Islam bukan cuma way of life, tapi Islam juga complete civilization, sebuah peradaban yang lengkap. Nah, maka kemarin guru kita Kiai Sukron di bulan yang lalu menerangkan tentang konsep berumah tangga dalam Islam. Harusnya hari ini kalau beliau hadir, beliau akan menerangkan tentang konsep bermasyarakat, bertetangga di dalam Islam. Alhamdulillah ya Bu ya, Pak ya, kita mendapatkan ilmu tentang ini. Dan insya Allah ya, karena waktu kemarin persiapannya kurang matang untuk yang bulan ini, saya mohon maaf ya. Maka ini sekaligus pengakuan dosa ya, sekaligus pengakuan dosa. Ada kesalahan teknis antara kami dengan pihak asisten Pak Kiai Sukron Mahmud, sehingga jadwal yang ditulis untuk hari ini keliru tanggalnya, sehingga dengan sangat berat hati beliau tidak bisa hadir di hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi ya semangat kita. Terjadwalnya itu Kamis besok tanggal 22, sementara kami pahamnya tanggal 15. Padahal pamflet sudah kami kirim ke asistennya, dia juga nggak perhatiin tuh pamfletnya. Mestinya kalau salah ulang lagi. Ya. Makanya saya mau nanya, kalau Kamis depan kita bikin lagi, mau pada hadir lagi nggak kira-kira? Benar? Serius? Ya, jujur ya. Ya. Saya tadi jalan ke sini, hati saya gundah gulana. Ya, andilau antara dilema dan galau ya. Kenapa? Ya karena Pak Kiai gak jadi hadir dan baru taunya tuh tadi miskomunikasinya itu. Kalau taunya kemarin, ya kita cari narasumber alternatif ya. Bahkan tadi barusan saya WA sama kawan saya Habib Muhammad Fadak ya. Cuman beliau lagi di Bekasi, nggak keburu kalau ke sini. Karena waktunya sangat mepet. Dulu pernah kita dengan Kiai Sukron juga demikian, ada miskomunikasi. Akhirnya waktu itu kita ingat di lantai 6 dilakukan dengan Zoom bersama Habib Dr. Habib Ali Hasan Al-Bahar. Ya, kalau ada yang ingat dulu. Itu kita lakukan. Tapi hari ini alhamdulillah salah satu guru kita hadir, Dr. Kiai Syamsul Ma'arif. Insya Allah untuk hari ini kita pulang tidak tangan kosong. Ya,
Meskipun Kamis depan kita balik lagi, berarti 2 minggu berturut-turut kita ngaji, betul? Insya Allah. Jadi sabar ya. Nanti Kiai Samsul ceramah sampai selesai, mau sampai jam 3 ya Kiai, ya didengerin, jangan pulang. Ya. Maka saya sambutannya agak santai, agak lama ya. Biasa kalau ada guru saya Kiai Supron, saya sambutannya nggak pernah rileks, tegang. Namanya murid di depan guru itu ya pasti tidak rileks. Kalau saya kadang-kadang sering katakan sama teman-teman Kodi, kalau perlu saya nggak usah sambutan lah, langsung Kiai Supron saja. Karena buat kami kalau santri itu kalau ngomong di depan kiainya, keluh lidah kita. Ya Bu. Saya ngomong di depan profesor itu nggak grogi Bu. Ngomong di depan dokter itu nggak grogi. Tapi kalau kiai sepuh, guru, apalagi guru kita, waduh, itu rasanya kepala ilmu nggak keluar, itu macet semuanya. Ya. Meskipun beliau pengen lihat santrinya, muridnya pidato atau menunjukkan keahliannya. Saya pernah dengan beliau di Subang, pesantren At-Tawazun, punya Kiai Musyfik Amrullah. Itu punya alumni juga beliau itu. Untungnya Pak Kiai Supron itu ada di rumah beliau dan kita di panggung, jadi agak leluasa. Tapi kalau beliau ada di situ, waduh, saya nggak bisa disuruh ngomong deh. Ya. Biar kata amplopnya tebel juga kata. Ya, Kiai saya tebelin amplopnya, enggak. Kalau depan guru saya mendingan mustami. Ya, karena ini lebih apa? Kalau ibarat teko, saya itu gelasnya. Ya, gelas tidak pernah nuang air ke teko, tapi gelas selalu terima air dari teko. Maka guru kita itu teko kita. Kalau ada guru ya kita menyediakan diri menerima. Meskipun materi yang beliau sampaikan beberapa kali sudah saya dengar, karena saya mondok dengan beliau itu di tempat beliau 6 + 4 tahun, 10 tahun bersama beliau. Jadi materi ceramah beliau hampir seluruhnya saya tahu, tapi tidak pernah bosan saya dengar lagi. Karena begitu cintanya kita kepada guru kita, dan bahwa semakin, ya kalau kata orang Arab, bintikror ya'til qoror, ya, dengan diulang akan datang itu namanya kemantapan. Ibu kalau mantek paku sekali apa berkali-kali? Berkali-kali. Paku itu kalau baru sekali, nancepnya baru dikit. Tapi kalau diulang lagi, diulang lagi, maka insya Allah nancepnya begitu dalam. Dan saya pribadi, mudah-mudahan kita semua sama di sini. Kalau dengan guru, materi yang sama tidak akan pernah terasa bosan. Karena itu bagaikan mantek paku, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Begitu ya. Maka nanti kalau di dalam pengajian kita, materinya sama, nggak apa-apa. Karena itu bagian dari pemantapan, ya, penatapan. Kenapa zikir la ilaha illallah itu diulang-ulang? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Ya seperti itu konteksnya. Bahkan dalam kajian tasawuf itu, thariqah itu, kalau masih ke levelnya murid, masih baru, ya, itu zikirnya jahar, nggak boleh sir. La illallah, la illallah, la illallah, nggak boleh sir. Sir ini kalau udah levelnya, udah makomnya udah tinggi. Kenapa? Satu, ibarat paku ini belum masuk, maka duh, la illallah, la illallah, la illallah, itu begitu tancap terus. Satu. Yang kedua, ya ini boleh kan ngomong tasawuf ya. Yang kedua, kalau kita lihat macam kerak, Bu, kalau di kamar mandi kan di keramik suka ada kerak ya Bu ya. Kira-kira bisa bersih gak kalau diusap-usap doang Bu? Gak bisa. Harus strong. Nah, kotoran-kotoran kita itu baru bisa bersih kalau zikirnya jahat. La illallah. Nanti sampai setannya kabur semua, ya. Ya, udah bersih semua, baru mulai halus. La illallah. Itu tuh sampai langsung sir, ya. Dalam hati udah hidup terus zikirnya.
Itulah kira-kira. Jadi santri nggak boleh zikirnya sir itu. Belum waktunya, ya. Setannya masih kuat di situ. Demikian juga kita. Maka materi itu berulang-ulang kita mantapkan dengan tikrar, dengan diulang-ulang. Saya kira dalam ilmu-ilmu lain juga demikian. Mengapa diulang? Mengapa diulang? Mengapa diulang? Ya. Bahkan ada pertanyaan, kenapa sih zikir diulang-ulang terus? Bukan diulang volumenya saja, tapi waktunya. Pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore, ya. Kenapa gak sekali aja, gak cukup? Kalau ini kata Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, ya. Ibarat orang, ya Bu ya, belajar silat, ahli silat, tahu ya ahli silat ya, bela diri. Orang kalau setiap hari latihan, maka refleksnya jalan. Begitu ada orang lempar sesuatu langsung tak, refleksnya. Ada pukul langsung refleks. Tapi kalau jago silat nggak dilatih-latih, refleksnya mati. Hampir sama dengan orang belajar bahasa. Belajar bahasa nggak dipakai setahun. Ini Pak Amril, Pak Amril bisa bahasa apa Pak Amril? Jepang ya? Iya. Perancis, Inggris, ini beliau nih orang hebat. Berdiri Pak Amril, berdiri. Nah, ini PKM 28 ya? 27. Beliau ini pernah jadi manajer PSSI. Jadi pemain-pemain naturalisasi ini beliau tukang datengin. Jadi sampai beliau dikira bukan orang Indonesia, saking apa? Ya, saking seringnya berhubungan dengan pemain asing, ya. Jadi bahasa asing beliau banyak kuasai. Tapi kalau nggak dipakai gimana kira-kira? Kaku nggak ketemunya? Hilang, kaku. Saya juga punya bahasa Arab, saya punya bahasa Inggris. Ya, kalau bahasa Jawa dikit-dikit. Bahasa Sunda dikit-dikit ya. Kalau bahasa Madura saya nggak bisa, bahasa Madura. Kalau lagi nggak dipakai lama, ketemu lagi kaku. Maka ilmu itu harus bitikro, ya, refleksnya supaya jalan. Maka inilah kenapa kita mengaji terus, ya. Kenapa santri kalau ngaji kitab dari matan takrib, ya, kemudian naik Fathul Qorib, masih syarahnya ya. Matan takrib itu kan syarahnya Fathul Qorib, Kifayatul Akhyar, Tausyih, Al-Iqna, banyak syarahnya matan takrib. Ya. Matan takrib naik kitabnya Fathul Qorib. Kalau sekarang ada yang modern matan takrib, yang modern namanya Tazhib. Ya. Itu pakai dalil-dalil. Kenapa? Orang sekarang cerewet soal dalil. Ya, dalil. Tanya ini dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalil boleh ditanya. Kali-kali nanya nomor rekeningnya mana, gitu dong, ya kan? Tanyanya dalil terus. Ya. Matan takrib babnya mulai dari apa? Toharoh. Terus sistematiknya sama, ujung-ujungnya nanti babul qadha atau babul bawaris misalnya gitu ya. Nanti begitu naik matan yang namanya Qurratul Ain, yang syarahnya namanya Fathul Mu'in, disyarah lagi menjadi I'anatul Talibin. Babnya pertama apa? Toharoh lagi. Nanti begitu naik Fathul Wahab, bab pertama apa? Toharoh lagi. Naik masuk Raudatul Talibin yang agak gedean, toharoh lagi. Naik kitabnya Minhajul Minhaj, itu juga toharoh lagi. Kalau orang bilang, kok ngaji toharoh mulu. Padahal justru dengan itu peningkatan kemampuan itu terjadi. Kalau di takrib masih simpel, kecil, masailnya sedikit. Fathul Mu'in udah mulai mendalam. Masuk Fathul Wahab makin dalam. Masuk Raudhah makin lebih rumit lagi. Maka itulah kemudian kiai itu kalau ngaji fikih itu nggak setahun 2 tahun. Itu baru fikih ya Bu ya. Belum akidah, belum tasawuf, belum tafsir, belum hadis, belum ini, belum itu. Maka jadi kiai, jadi ulama itu nggak gampang. Kata Imam Suyuti paling tidak ada 14 cabang ilmu yang harus dikuasai. Maka Imam Suyuti menyusun kitab kecil namanya Itmamud Dirayah. Kecil kitabnya tapi semua di cabang ilmu ada. Ya.
Saya punya di lantai 6 itu dikasih waktu di Mesir oleh teman namanya Khazinatul Ulum. Sama, itu buku kitab 1 jilid tapi semua cabang fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis ada semua di situ teorinya. Nah, ini kalau mau jadi kiai. Maka kalau di tradisi kita, kalau ketemu kiai itu hormatnya luar biasa. Kenapa? Bukan soal umur tapi soal ilmu dan amal. Ya. Beda kalau modal daurah 3 hari, ya, daurah 3 hari atau pesantren kilat, terus udah merasa alim, udah bisa berfatwa. Ini model orang zaman sekarang. Ya, mulai menyalah-nyalahkan ini, nyalah-nyalahkan itu. Padahal hadisnya dihafal baru 2, ya, itu pun hadisnya itu doang. Ya. Tapi sudah bisa nyalah-nyalahkan ulama. Para hadirin sekalian, maka pengajian kita insya Allah ya ini putaran terakhir. Kalau untuk 2023 kita nggak tahu mulainya bulan apa karena kembali lagi kepada 4 huruf ya dana ya ada qosidahnya tuh kan ya dana itu qosidahnya orang yang lagi minta proposal biasanya gitu ya ya dana. Kalau udah ada anggarannya insya Allah kita jalan, tapi nanti insya Allah kita akan perkaya lagi nuansanya ya supaya kita bisa semakin banyak ilmu yang bisa kita ambil. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, kiranya ini sambutan yang diperluas. Sambutan yang diperluas sambil nunggu Kiai Samsul dan baru datang ya, mungkin masih jet lag ya kan. Setelah ini kita persilahkan beliau untuk memberikan ilmunya kepada kita. Tapi sebelumnya mohon kesediaan Kiai Supri ya dari pimpinan Muhammadiyah supaya jangan NU doang yang tampil, Muhammadiyah juga tampil ya. Jadi Kiai Supri silahkan, mau panjang pendek saya serahkan silahkan, tapi kita atur supaya zuhur kita selesai. Demikian, insya Allah Kamis depan kalau dibikin mau hadir ya, mau ya, bener nih. Ntar udah disediain konsumsi gak datang lagi. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.